anak-anak kelas 1, kembali lagi kita akan belajar TIK bersama Ibu Ayunda. Masih dengan tema yang sama, kita akan mengenal perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Ya, nah hari ini Ibu Ayunda akan review, Ibu Ayunda akan ulang terlebih dahulu setiap materi yang sudah diajarkan di minggu lalu tentang kepanjangan TIK. Dan akan ada beberapa contoh alat-alat teknologi ya, yang sudah berkembang dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Jadi anak-anak nanti perhatikan ya penjelasan Ibu Ayunda. Kalau ada yang anak-anak perlu catat, anak-anak boleh belajar untuk mencatat. Tapi kalau anak-anak yang masih belum bisa mencatat, dengarkan baik-baik dan menyimak baik-baik setiap penjelasan Ibu Ayunda ya. Selamat belajar anak-anak. Nah sekarang coba anak-anak perhatikan ya. Ada beberapa gambar yang Ibu Ayunda berikan. Kira-kira nih ya, anak-anak, apa pendapat anak-anak tentang beberapa gambar ini? Ya, ada komputer zaman dahulu. Ya, ada komputer zaman dahulu. Ada orang sedang menggunakan telepon. Ya, ada orang yang sedang berbicara secara langsung. Ini ada jam juga ya, jam zaman dahulu ya anak-anak ya. Ada handphone ya, perkembangan handphone zaman dahulu. Menurut anak-anak ya, coba diskusikan di rumah ya dengan papa mama. Anak-anak bisa melihat apa? Apakah menunjukkan sebuah perkembangan yang sangat baik atau seperti apa? Jadi anak-anak perhatikan baik-baik dari setiap gambar yang Ibu Ayunda berikan. Cari tahu ya fungsinya untuk apa dari setiap gambar yang Ibu Ayunda berikan. Lalu kalau ada contoh komputer yang lama dengan komputer yang baru, menurut anak-anak baik atau tidak? Bagus tidak perubahannya? Ya, apa perbedaannya? Anak-anak coba cari tahu ya di rumah ya. Ajak papa mama untuk diskusi tentang gambar yang Ibu Ayunda berikan. Nah, selanjutnya kita akan belajar kembali mengingat apa kepanjangan TIK. Ya, seperti yang Ibu Ayunda sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya, T-nya itu adalah teknologi. I-nya adalah informasi. K-nya adalah komunikasi. Ya, Ibu Ayunda akan ulang kembali. T-nya adalah teknologi. Good. I-nya adalah informasi. Ya, K-nya adalah komunikasi. Anak-anak hafalkan ya. Nanti waktu pertemuan Zoom, Ibu Ayunda akan tanya kembali. Apa kepanjangan TIK? Nah, sekarang Ibu Ayunda mau menjelaskan apa artinya teknologi. Ya, teknologi adalah cara membuat sesuatu supaya lebih baik dan mudah. Ya, jadi cara sesuatu ya, cara membuat sesuatu supaya lebih baik dan mudah itu teknologi. Nah, teknologi ini membuat hidup kita lebih mudah lagi. Ya, makanya cara membuat sesuatu, misal teknologi informasi, kita membuat sebuah teknologi yang membantu anak-anak lebih mudah lagi dalam hal untuk memberikan informasi. Contohnya televisi, ya. Televisi dikembangkan merupakan sebuah contoh alat teknologi ya yang membantu kita untuk lebih lagi mengakses atau mendapatkan sebuah informasi, ya. Di dalam televisi, di berita-berita itu ya, di acara-acara berita, ya banyak sekali kita dapat melihat atau mendapatkan sebuah informasi yang baik ya tentang hal-hal yang memang kita butuhkan seperti itu. Jadi teknologi itu caranya membuat sesuatu untuk menjadi lebih baik dan mudah. Dan itulah tujuannya dibuat teknologi. Supaya apa? Membantu hidup kita manusia lebih mudah lagi di dalam mengakses segala sesuatu, di dalam mendapatkan segala sesuatu. Contohnya dalam hal ini yaitu teknologi informasi ya dan teknologi komunikasi. Nanti alat-alatnya apa saja nanti Ibu Ayunda akan jelaskan setelah ini. Jadi anak-anak kita mau baca sekali lagi ya. Ikuti Ibu Ayunda bersama-sama. Teknologi adalah cara membuat sesuatu supaya lebih baik dan mudah. Ulang ya. Ikuti Ibu Ayunda punya gerakan ya anak-anak ya. Perhatikan baik-baik ya. Cara membuat sesuatu supaya lebih baik dan mudah. Coba anak-anak ya. Cara membuat sesuatu supaya lebih baik dan mudah. Itu adalah teknologi. Nah, seperti Ibu Ayunda katakan tadi, ada salah satu contoh yang akan Ibu Ayunda berikan tentang kemajuan teknologi ya.
Khususnya ya, yang Ibu Ayunda berikan contohnya saat ini adalah jam. Ya, anak-anak pasti tahu nih tentang jam, baik jam dinding maupun jam tangan. Ya, anak-anak perhatikan baik-baik. Ya, apa sih gunanya jam? Ya, anak-anak coba jawab. Good. Jam itu gunanya yaitu untuk mengetahui waktu. Sekarang jam berapa ya? Sekarang jam berapa ya? Kita lihat jam, ya. Tapi zaman dahulu sekali orang itu menggunakan yang namanya jam matahari. Ya, jam matahari itu gambar yang Ibu Ayunda berikan yang paling atas, yang lingkaran seperti logam emas itu namanya jam matahari. Dia hanya mengandalkan pergerakan matahari, ya, untuk menunjukkan ini jam berapa, ini pukul berapa, ini waktu pagi, siang, atau sore, yaitu jam matahari. Tapi semakin hari perkembangan teknologi kita itu semakin luar biasa. Sampai akhirnya orang mengembangkan adanya jam dinding, lalu dikembangkan lagi bisa dibawa kemana-mana, dipakai kemana-mana, ada jam tangan. Nah, jam tangan pun ada dua macamnya, ada jam analog dan jam digital. Ya, kalau jam analog itu seperti yang biasanya ada jarum-jarum jamnya, jarum panjang, pendek. Sedangkan jam digital itu hanya kita lihat dia sudah muncul jam berapa, ya. Seperti contoh yang Ibu Ayunda berikan, ya. Jam digital itu yang warna hitam, sedangkan yang jam analog itu yang warna biru. Ini adalah salah satu contoh perkembangan kemajuan teknologi, ya, di mana manusia membuatnya, ya, cara membuatnya ini, ya, jam ini supaya lebih apa? Lebih baik dan lebih mudah lagi digunakan oleh manusia. Bayangkan kalau zaman sekarang kita masih mengandalkan jam matahari. Aduh, itu susah sekali pasti. Ya, dan jam matahari tidak bisa dibawa kemana-mana anak-anak ya. Perhatikan, sekarang sudah ada jam tangan. Bahkan di handphone anak-anak pun sudah ada jam. Seperti itu. Jadi, kita bersyukur ya dengan perkembangan teknologi yang ada, kita bisa menikmati saat ini ya jam-jam seperti yang kita pakai, baik jam dinding maupun jam tangan. Oke, selanjutnya Ibu Ayunda mau menjelaskan apa itu teknologi informasi. Tapi sebelumnya Ibu Ayunda akan jelaskan apa sih pengertian informasi. Ya, informasi adalah keterangan atau berita. Anak-anak, keterangan atau berita. Ya, itu adalah informasi. Coba ulang, informasi adalah sebuah keterangan atau berita. Ya, berita yang diberikan. Ya, sebuah keterangan, informasi. Pasti anak-anak sudah tahu ya pengertian informasi. Karena kita sering sekali mendapat informasi. Saat ini pun Ibu Ayunda juga membagikan informasi kepada anak-anak melalui video yang Ibu Ayunda berikan. Ya, Ibu Ayunda memberikan sebuah keterangan, memberikan sebuah berita, memberikan sebuah informasi tentang TIK, tentang teknologi informasi dan teknologi komunikasi, ya. Jadi anak-anak sudah sering sekali. Bahkan anak-anak pun di rumah, ya, juga bisa memberikan informasi kepada Ibu Ayunda, kepada Papa Mama, atau anak-anak sendiri bisa langsung ke Ibu Ayunda. Contoh, Ibu Ayunda, saya sudah mengumpulkan tugas yang diberikan ya, memberikan informasinya lewat apa? Lewat by WhatsApp, ya, atau lewat Google Classroom yang kita pakai sekarang, ya. Itu anak-anak juga bisa memberikan informasi kepada Ibu Ayunda. Jadi ya, anak-anak tidak perlu bingung lagi apa sih artinya informasi. Ya, informasi itu adalah sebuah keterangan atau berita. Nah, informasi itu juga dapat kita simpan lewat tulisan. Contoh, kalau zaman dulu tanya coba papa mama ya, atau oma opa di rumah, pasti suka sekali membaca yang namanya koran. Ya, karena di dalam koran itu ya terdapat banyak informasi. Nah, kalau anak-anak biasanya itu lewat online untuk membaca informasinya, ya, lewat YouTube. Kalau membaca informasi itu bisa lewat YouTube, Google, seperti itu ya. Anak-anak search, anak-anak cari di dalam Google ya, apa informasi tentang apa. Anak-anak bisa temukan sekarang banyak sekali informasi dengan kemajuan teknologi saat ini, ya. Tapi seperti video minggu lalu, kalau pada zaman dahulu sekali, informasi itu hanya bisa diterima dengan isyarat-isyarat tertentu. Contohnya ingat tidak? Yang dengan pukulan gendang, dengan asap ya. Jadi itu sebagai isyarat ya, sebagai simbol. Tapi sampai sekarang ya, kalau kita bersyukur kembali lagi ya, kita bersyukur dengan perkembangan teknologi informasi yang ada, manusia Tuhan bekali dengan akal budi untuk bisa mengembangkan teknologi-teknologi yang ada sampai akhirnya kita bisa menerima, menikmati semuanya teknologi ini dengan sangat baik ya. Bahkan untuk kita mencari informasi,
sekarang tidak harus beli koran ya, tapi kita hanya sekedar cari saja lewat Google. HP anak-anak sekarang sudah canggih-canggih ya. Kita bisa mendapatkan informasi dimanapun. Tapi ingat, harus disaring informasi yang masuk nih, baik atau tidak ya anak-anak ya. Ingat pengertian informasi Ibu Ayunda sudah sampaikan. Anak-anak baca lagi, ikuti Ibu Ayunda lagi kembali ya. Informasi adalah keterangan atau berita. Oke, good anak-anak. Ya, ini adalah contoh teknologi yang berkembang saat ini ya, teknologi-teknologi canggih zaman sekarang ya. Teknologi yang bisa memberikan informasi ya. Zaman dahulu, tuh lihat, telepon zaman dahulu itu seperti gambar yang pertama. Ya, ada bapak-bapak telepon ya, untuk mendapatkan sebuah informasi. Nah, tapi zaman sekarang, anak-anak cukup pakai YouTube saja untuk cari informasi. Lalu yang kedua, televisi. Ya, televisi zaman dulu itu masih hitam putih. Coba tanya papa mama kalau tidak percaya. Ya, nah sekarang bahkan layarnya pun sudah tipis, bagus, warnanya juga sudah berwarna sekali, bagus sekali ya. Nah, anak-anak juga bisa mendapatkan lewat televisi apa? Di dalam berita-berita yang ada. Ya, anak-anak bisa mendapatkan informasi. Lalu laptop. Ya, zaman dulu nggak ada namanya laptop. Komputer pun komputernya masih besar-besar sekali. Ya, sekarang sudah bisa dibawa kemana-mana. Ya, itu laptop lipat ya, laptop cincin atau yang biasa kita pakai itu laptop ya, laptop seperti itu ya. Anak-anak sudah banyak ada laptop yang besar, ada notebook yang kecil. Nah, itu bisa, yang penting bisa connect ke internet ya. Ada saluran internet untuk anak-anak bisa mendapatkan informasi. Nah, jadi anak-anak bersyukur ya sekarang ya, apalagi di zaman seperti ini ya, kita mau tidak mau menggunakan teknologi, bahkan teknologi berkembang dengan sangat canggih. Tapi yang Ibu Ayunda selalu ingatkan, Ibu Ayunda minta tolong ke anak-anak bijaksana dalam menggunakannya. Jangan terlalu sering ya. Karena apa? Itu bisa merusak mata kita ya. Konsentrasi anak-anak pun juga akan turun. Seperti itu kalau terlalu sering main gadget ya anak-anak ya. Perhatikan baik-baik contoh-contohnya. Ya, sekarang kita akan masuk kepada pengertian yang ketiga, yaitu teknologi komunikasi ya. Komunikasi itu apa, Ibu Ayunda? Komunikasi adalah penyampaian keterangan pesan atau berita ya. Jadi kalau informasi tadi keterangan atau beritanya. Nah, sekarang komunikasi itu cara penyampaiannya. Ya, penyampaian keterangan pesan atau berita itu komunikasi. Nah, komunikasi itu ada dua macam. Ada komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung ya. Komunikasi langsung itu biasanya kita langsung berhadapan, berbicara secara langsung dengan teman, dengan papa mama. Kalau seperti Ibu Ayunda sekarang ini komunikasi tidak langsung. Kenapa? Ada alat yang membantu Ibu Ayunda untuk menyampaikan informasinya Ibu Ayunda. Ya, nah kalau komunikasi tidak langsung, contohnya bisa bicara lewat telepon. Ketika anak-anak telepon papa mama, ya ada alat yang dipakai yaitu telepon untuk menyampaikan informasi anak-anak. Ya, membaca buku, menonton televisi, itu contoh-contoh komunikasi tidak langsung. Jadi ingat, ada dua macam komunikasi, komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Kalau komunikasi langsung itu tidak pakai alat, tapi langsung berbicara. Tapi kalau komunikasi tidak langsung, itu pakai alat. Ada alatnya. Oke anak-anak, ya anak-anak coba ingat-ingat. Cari contoh komunikasi langsung dan tidak langsung. Oke, ya terakhir nih, contoh kemajuan teknologi komunikasi. Ya, anak-anak bisa lihat apa di gambar Ibu Ayunda. Oke, good. Ada telepon, ada banyak macam sekali telepon. Ya, zaman dahulu ya, telepon itu yang biasa pakai kabel harus diangkat. Tapi dia berkembang sampai akhirnya bisa dibawa kemana-mana, namanya handphone. Tapi handphone zaman dulu tuh masih seperti anak-anak lihat di contohnya, banyak tombol-tombolnya dan belum berwarna. Ya, bahkan kameranya pun belum ada kamera depan, apalagi kamera belakang sudah mungkin beberapa sudah ada, tapi tidak sebagus sekarang. Ya, tapi anak-anak bisa lihat tuh contoh perkembangan telepon zaman sekarang. Ya, warnanya sudah bagus, model-modelnya juga cantik, ya, pilihan warnanya banyak sekali. Bahkan kameranya pun bagus-bagus, baik kamera depan maupun kamera belakang. Nah, telepon ini gunanya untuk apa? Berkomunikasi. Ya, bersyukur sekali sekarang sudah ada telepon. Kalau zaman dahulu pakai satu yang namanya burung merpati. Dia menyampaikan surat ya dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi itu pun dalam tempat yang
dekat, tidak terlalu jauh ya. Tapi sekarang pakai telepon ya, itu kita bisa berkomunikasi itu jauh sekali. Ibu Ayunda di Kupang bisa telepon sama Ibu Ayunda di Jawa. Demikian juga contoh anak-anak punya saudara di mana, anak-anak tetap bisa menghubunginya. Ada bantuan yang namanya telepon ini ya. Nah, sekarang dari yang handphone, yang banyak tombol-tombolnya bisa berkembang menjadi smartphone ya. Anak-anak pakai sekarang di rumah nih ya. Sangat-sangat berkembang, sangat-sangat pesat sampai akhirnya bisa memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi ini sekarang. Dan sekarang kita sangat berguna sekali ya. Dengan kondisi seperti ini kita sangat-sangat membutuhkan hal ini. Untuk apa? Untuk anak-anak tetap bisa belajar ya. Apalagi smartphone ini ya bisa dibawa kemana-mana. Handphone anak-anak tuh bisa dibawa kemana-mana. Tapi bayangkan kalau kita masih di zaman dahulu, itu pakai telepon kabel. Ya, mau dibawa kemana-mana itu akan sulit sekali. Makanya bersyukur ya dengan perkembangan teknologi yang ada, khususnya komunikasi kita, teknologi komunikasi, anak-anak bisa menikmati ya handphone sekarang. Nah, ini nih yang sering terjadi, handphone ini nih. Handphone ini sering sekali malah menjebak anak-anak untuk malas untuk belajar. Kenapa? Karena keasikan main game di rumah. Nah, kurangi dulu main gamenya. Gunakan handphone di rumah itu untuk belajar, untuk lihat video Bapak Ibu guru, untuk belajar. Karena anak-anak tidak boleh terlalu lama lihat handphone, ada radiasinya, nanti bikin mata rusak. Ya, masa masih kecil sudah pakai kacamata. Nah, kalau yang sudah pakai kacamata, jangan tambah nonton terlalu lama, itu nanti akan kasih naik, kamu punya minus ya, naik minus kamu itu akan semakin tebal kacamata kamu. Jadi hati-hati ya, harus bijaksana menggunakannya. Ya, Ibu Ayunda percaya anak-anak di rumah pasti bisa menggunakannya dengan bijaksana. Oke, anak-anak, sampai di sini dulu ya pelajaran TIK kita. Persiapkan diri kalian untuk pelajaran minggu depan. Ulangi lagi setiap video yang Ibu Ayunda berikan ya, dari pelajaran pertama sampai yang kedua ini. Anak-anak perhatikan baik-baik ya. Minggu depan Ibu Ayunda akan berikan latihan soal ya. Itu hanya latihan untuk anak-anak. Ibu Ayunda mau lihat nih anak-anak sudah bisa menulis dengan baik atau belum, bisa membaca dengan baik atau belum. Jadi, minggu depan Ibu Ayunda akan hanya mengirimkan aktivitas untuk anak-anak dengan penjelasannya. Tidak ada video yang Ibu Ayunda kirim karena Ibu Ayunda akan tetap menggunakan 2 video yang Ibu Ayunda sudah berikan. Kalau anak-anak lupa, anak-anak putar lagi. Oke anak-anak, God bless you.